Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Sarunutama. Di sini saya akan membahas tentang CSR dari perusahaan Nestle. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, mungkin CSR itu apa sih, Bang? Nah, CSR sendiri ini kepanjangannya Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, nih, teman-teman. Ini merupakan sebuah kegiatan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan yang merupakan suatu bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sosial atau lingkungan di mana perusahaan tersebut berada, serta bagaimana perusahaan menilai lingkungan untuk berbagi dengan lingkungan, alam, dan juga masyarakat, sehingga usaha-usaha yang dijalankan oleh perusahaan sesuai dengan kegiatan sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang CSR dari perusahaan Nestle. Nah, perusahaan Nestle sendiri merupakan salah satu perusahaan besar dan berkelas internasional, teman-teman, dan berpusat di Switzerland sana, dan sudah didirikan sejak tahun 1866 atau hampir 150 tahun lah, yang dikenal sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri F&B atau food and beverage, makanan dan minuman, teman-teman. Eh, Nestle sendiri sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia bertujuan untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan keafiatan masyarakat. Sesuai dengan motonya yang unik nih, moto dari Nestle itu Good Food, Good Life ya, yang menggambarkan komitmen Nestle untuk senantiasa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk-produk yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu makanan dan minuman yang bermutu, bergizi, aman dan dikonsumsi, tapi tetap enak. Nah, di sini yang kita bahas dari CSR Nestle itu CSV-nya. Nah, CSV sendiri kebanyakannya yaitu creating shared value atau membangun atau menciptakan nilai bersama, yang merupakan suatu strategi bisnis yang menekankan pentingnya mengintegrasikan isu dan kebutuhan sosial ke dalam rancangan strategi bisnis. Konsep CSV sendiri didasarkan pada gagasan bahwa ada hubungan saling ketergantungan antara bisnis dan kesejahteraan sosial, yang menekankan kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan mengintegrasikan isu-isu sosial sebagai faktor penyeimbang pertimbangan utama dalam desain strategi bisnis. Nah, di sini untuk mengembangkan CSV tadi, Nestle bekerja dengan mitra untuk menciptakan keuntungan bersama, berkontribusi pada kehidupan masyarakat, sambil memastikan kesuksesan bisnis jangka panjang. Nah, komitmen ini yang pada akhirnya akan membantu Nestle dalam mencapai 3 ambisi yang telah ditetapkan dan juga sejalan dengan tenggat waktu yang ditetapkan untuk mencapai SGD atau Sustainable Development Goals. Nah, untuk mencapai SGD tadi atau Sustainable Development Goals, Nestle sendiri sudah memiliki 3 ambisi utama yang ditargetkan untuk tahun 2030. Nah, apa aja sih 3 ambisi utama itu? Yang pertama ada membantu 50 juta anak menjalani hidup lebih sehat. Dengan meluncurkan inisiatif tersebut, Nestle harus mempercepat transformasi rangkaian produk Nestle untuk membantu anak-anak hidup lebih sehat. Selain itu, Nestle Indonesia menginspirasi orang tua dan anak untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat melalui berbagai program dan layanan. Kemudian selanjutnya ada berkontribusi meningkatkan taraf hidup 30 juta keluarga. Untuk membantu menciptakan cita-cita tersebut, dimulai dari keluarga berbagai kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam bisnis Nestle. Salah satunya pengelolaan sampah selimut pakan. Pemasok susu sapi mendapat dukungan teknis dan finansial untuk mengelola limbah ternaknya agar bermanfaat dan tidak menjadi masalah lingkungan. Lalu kemudian ada mencapai zero environmental impact di lingkungan kerja Nestle. Mulai dari mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan dan inisiatif zero waste hingga tindakan yang dilakukan dalam operasional sehari-hari di lingkungan kerja Nestle Indonesia dan sekitarnya. Pada saat yang sama, Nestle juga menjadi pelopor dalam penggunaan bahan alternatif yang lebih berkelanjutan. Nah, terbukti dengan suksesnya program CSV yang telah diterapkan oleh Nestle tadi, ini membuat Nestle meraih penghargaan tahunan Sustainable Business Award atau SBA selama 3 tahun berturut-turut nih teman-teman, dari tahun 2012, 2013, dan juga 2014.
Nah, keberhasilan Nestle Indonesia ini dalam mengimplementasikan CSV berlanjut menjadi berlanjut menjadikan Nestle sebagai pemenang penghargaan Indonesia's Best Social Enterprise Initiative. Kemudian juga menjadikan Nestle sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang mendapatkan penghargaan khusus The Most Powerful Business Initiative of Indonesia di tahun 2018. Penghargaan khusus ini diberikan kepada program pembangunan desa terpadu Nestle Indonesia seperti Nescafe Plant and Dairy Development Program. Hal ini membuat Nestle menjadi salah satu dari 11 perusahaan yang terpilih dalam buku Indonesia's Best Practice Corporate Social Initiative. Nah, dan juga di tahun 2019, Nestle Indonesia meraih CECT atau Center for Entrepreneurial Change and the Third Sector Sustainability Awards pada tahun 2019. Nah, di dalam acara ini, Nestle Indonesia menerima penghargaan Creating Shared Value untuk CSR yang berbasis proyek dan bisnis inklusif berkelanjutan untuk perusahaan non-listing. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di dalam lingkungan bisnis global yang berubah dengan cepat saat ini, perusahaan dipaksa untuk bertindak lebih komprehensif sebagai institusi yang melakukan lebih dari sekadar menciptakan kebaikan bersama dan keuntungan perusahaan, namun juga harus dapat berfungsi sebagai penyalur nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat di mana perusahaan itu berada. Bisnis ditantang untuk lebih bervariasi, lebih dari sekedar meningkatkan kualitas produk atau jasa dengan harga yang wajar. Perusahaan juga harus berani melakukan kontrak sosial dengan masyarakat di mana perusahaan beroperasi, yaitu dengan membangun, merencanakan, dan melaksanakan corporate social responsibility atau CSR yang merupakan tujuan yang tepat. Nah, tapi di sisi lain, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini tidak boleh dilihat sebagai bagian dari kegiatan sosial yang memboroskan biaya dan tidak memberikan nilai bagi konsumen. Konsumen juga merupakan bagian dari masyarakat di mana perusahaan berada. Sehingga apabila dilaksanakan dengan benar, kegiatan ini dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan secara tidak langsung meningkatkan brand value produk, terutama bagi masyarakat yang semakin kritis dan sadar lingkungan saat ini. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan kali ini. Segala kekurangan datang dari diri saya pribadi dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.